Dan kalau Bapak dan Ibu suka judul khotbah, maka judul khotbah saya itu Zona Kuat. Kenapa saya bikin Zona Kuat? Itu adalah terjemahan dari self development sendiri. Kenapa? Karena berbicara tentang self development, berbicara tentang bagaimana kita mengembangkan diri kita. Dan mengembangkan dan mengupgrade diri itu berarti keluar dari zona aman, masuk ke zona kuat. Di zaman sekarang segala sesuatu itu berjalan dengan sangat cepat, ya. Siap tidak siap, perubahan selalu ada gitu ya. Kalau kita nggak siap, kalau kita tidak mengupgrade diri kita, kalau kita nggak mengupgrade kepribadian kita, kalau kita nggak mengupgrade iman kita, maka kita akan ketinggalan, maka kita tidak menjadi relate, maka kita tidak akan menjadi relevan, maka kita akan ditinggalkan. Oleh karena itu penting dalam kehidupan kita ini untuk mengalami yang namanya self development. Boleh tadi yang gambar daun? Anyway, ada cerita menarik teman-teman. Kemarin di hari Kamis aku di hire teman aku untuk dokumentasi. Kebetulan mamanya ulang tahun gitu ya. Waktu saya datang 1 jam lebih awal. Dan ketika saya tiba di restoran tersebut, acara belum mulai kan 1 jam kemudian gitu. Tapi di lobi sudah mulai dipenuhi oleh orang-orang tua, oma-oma, opa-opa begitu ya, dengan rambut emas mereka yang penuh dengan hikmat itu gitu ya. Dan saya mulai candid mereka sedikit-sedikit. Dan ketika saya mau mengcandid atau mulai memfoto gitu, di antara kumpulan opa-opa itu ada yang nyapa saya. Halo, kamu fotografer di sini ya? Gitu. Iya om, gitu. Saya panggil om. Tentu saya panggil opa tersinggung gitu ya. Iya om, gitu. Oh dari kantor mana? Saya dari Salemba om, gitu. Singkat cerita, kita terlibat dengan percakapan yang asik gitu ya. Selidik punya selidik, ternyata om ini adalah seorang fotografer juga. Dia cerita, dia memulai fotografi itu saya mulai sejak 1975. Kamu belum lahir kan gitu? Oh iya om, saya belum lahir gitu ya. Dan kita bercerita tentang hal-hal teknis gitu. Wah di zaman dulu mah kita fotografer ini repot, semua kan serba film kan ya. Jadi harus sekali jepret itu harus sudah sempurna, nggak boleh sembarangan. Nah sekarang mah main jepret-jepret aja. Soalnya mereka pakai kamera digital gitu. Kalau misalnya di zaman dulu kita itu momen itu harus pas. Kita sudah ngitungin filmnya nih. Pada momen keberapa itu film masih ada. Jangan sampai momennya puncak filmnya nggak ada, jong gitu. Wah kita ngobrol asik-asik gitu. Banyak hal yang kita obroli. Dia bercerita bagaimana kejayaannya, dia luar biasa gitu. Dan satu sisi dia juga memuji anak-anak muda sekarang, bahwa anak muda sekarang itu lebih kreatif. Tetapi ada kalimat yang saya tangkap sepanjang pembicaraan kami itu, dia sangat pesimis dengan anak-anak muda sekarang. Ya, dia sangat pesimis dengan teknologi sekarang. Saya nanya, om edit pakai software apa? Enggak jelas. Diarahkan kemana-mana omongannya segala macam. Dan saya bercerita tentang bagaimana sekarang ada fotografer muda yang sekali hire mereka itu bisa sampai 500 juta dan di hire itu mesti 1 tahun sebelumnya. Dia nggak percaya gitu ya. Dan singkat cerita, hari semakin sore acara sudah segera dimulai. Kemudian bilang, ya udah, kalau itu aku pergi ya gitu. Terus ketika dia pergi, aku baru nyadar ternyata di dekat situ ada peralatan fotografi yang sudah cukup tua. Dia punya tripod yang sangat jadul, yang baru kali pertama saya lihat tripod warna putih kayak gitu. Kemudian dia juga punya tas tentengan terbuat dari kulit yang mungkin itu tahun 1970-an gitu. Dan tas kamera lainnya yang sangat usang sekali. Terus dia bilang, dia panggil istrinya, mah kita pergi gitu. Dan setelah dia pergi, saya baru menyadari bahwa ternyata om itu datang ke pesta itu untuk cari kerjaan. Dan setelah dia memastikan bahwa di acara itu saya yang memotret, dia memutuskan untuk pergi. Setelah dia pergi, pas dia pergi saya lumayan sedih. Kayak aduh. Tapi sisi lain ya gimana? Gue kan di-hire gitu kan. Aku di-hire di sini. Cuma satu hal yang menarik buat saya, Bapak dan Ibu dan teman-teman semuanya, ketika selama pembicaraan ini terjadi, saya melihat betapa pesimisnya om ini dengan keadaan sekarang. Betapa dia sangat membanggakan peralatan-peralatan yang dipakai di zaman dulu, yang sudah tidak relevan di zaman sekarang. Betapa konsep-konsepnya itu yang sangat jadul itu dia sangat pertahankan. Dia merasa itu paling bagus, lebih bagus dibanding konsep-konsep sekarang. Konsep anak muda sekarang lebih kreatif, lebih berani, itu saja buat dia. Sehingga tanpa dia menyadari, dia sudah tidak relevan lagi dengan zaman. Bapak dan Ibu dan teman-teman semuanya, ini adalah satu fakta yang paling menakutkan di zaman ini. Kalau kita tidak berubah, kalau kita tidak mengupgrade diri kita, maka kita akan tertinggal, maka kita akan dilupakan, maka kita tidak akan relevan. Di minggu lalu,
Ibu Gembala kita di tempat ini, Bu Salni, dengan khotbahnya winner mentality, betul ya. Saya sangat tertarik ketika Bu Gembala kita mensurvei Genji, gitu ya. Ketika Bu Gembala kita survei Genji, menurut kamu apa definisi pemenang? Beda sekali gitu ya. Jawabannya di luar Nurul dan membagongkan gitu ya. Yang lain winner adalah pemenang gitu. Tapi Genji di zaman sekarang, anak-anak muda zaman sekarang yang dimana tekanan mereka itu sangat kuat sekali kehidupan mereka, sehingga mereka jawab definisi pemenang zaman sekarang adalah bertahan hidup, survive. Begitu ketatnya, begitu beratnya perjuangan kehidupan zaman sekarang. Jadi kalau kita nggak siap, kalau kita tidak keluar dari zona nyaman kita, masuk ke namanya zona kuat, membiasakan diri kita dengan sesuatu yang baru, yang update, maka kita akan ketinggalan. Jangan puas di zaman dulu. Di zaman dulu mungkin kita boleh jagonya, di zaman dulu kita boleh juara, tapi kalau kita berhenti di situ aja, sekali lagi kita tidak akan relevan. Makanya saya berpercaya bahwa semua khotbah-khotbah, tema-tema yang gembala kita di tempat ini susun bukan tema-tema sembarangan, pasti sudah didoakan dan itu relate dengan kebutuhan kita. Baik, kita akan kembali ke self development. Apa sih definisi self development? Boleh berikutnya? Ya, ini saya ambil dari Sampurna University. Ya. Self development adalah strategi yang dilakukan untuk mengembangkan kesadaran diri, bakat, potensi, keterampilan, dan kemampuan seseorang. Ya, jadi segala upaya, usaha yang kita lakukan supaya apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita ini berkembang, ya. Karena saya percaya semua kita di tempat ini Tuhan telah perlengkapi dengan talenta dan kemampuan-kemampuan spesifik yang luar biasa. Apa yang dimiliki Pak Effendi belum tentu saya miliki, dan semuanya itu bisa maksimal kalau kita kembangkan. Jadi memang self development adalah bagaimana kita berusaha dalam diri kita untuk mengembangkan apa yang kita miliki. Tujuan utama dari self development adalah, masih menurut Sampurna University, untuk membuat kualitas hidup dan pribadi menjadi lebih baik lagi. Artinya self development adalah kunci untuk menjadikan kualitas hidup lebih baik, karena seseorang tersebut selalu berusaha memperbaiki, mengubah, dan mengembangkan dirinya. Jadi kualitas seseorang itu ditentukan bukan seberapa kaya dia, bukan seberapa pintar dia, tapi seberapa dalam kehidupannya, dalam hari kesehari dia mau mengupgrade dirinya. Bukankah kekristenan, Rasul Paulus juga katakan demikian, bahwa kekristenan kita bukan seberapa lama kita pelayanan, bukan seberapa jam kita berada dalam gereja. Sungguh pun itu adalah hal yang penting, tapi kekristenan itu sendiri, kata Rasul Paulus, bagaimana dari hari ke hari kehidupan kita semakin serupa dengan Kristus. Karena kita ini manusia punya kecenderungan untuk tinggal dan menikmati dosa. Saya suka sekali apa yang dikatakan oleh penatua kita Prof. Haryadi. Dosa itu nikmat Bapak dan Ibu. Betul. Oleh karena itu kita setiap hari, dari hari ke hari, menyalipkan kedagingan kita supaya kita semakin serupa dengan Kristus. Jadi apa yang diajarkan di self development sebenarnya sebagai seorang Kristen juga kita sudah jalani. Nah, ciri-ciri orang yang sedang atau sudah mengalami self development itu bisa dilihat. Katanya di sini, yang pertama bisa menumbuhkan rasa percaya diri. Percaya diri sini bukan karena merasa ganteng, pede, petantang, betenteng, bukan itu. Rasa percaya diri di sini yang dikatakan bahwa percaya akan dirinya, percaya pada kemampuannya, percaya pada kualitasnya. Jadi ketika melakukan sesuatu mantap, ketika mengerjakan sesuatu, ngomong sesuatu itu mantap. Kenapa? Karena dia percaya, dia ngomong nggak sembarangan, dia ngomong dengan kualitas. Itu yang disebut dengan rasa percaya diri di sini. Terus yang kedua, bisa mengenal, memahami, dan menerima diri apa adanya. Ya. Jadi orang yang sudah mengalami atau sedang berproses self development itu akan semakin mawas diri, gitu ya. Pop psikologi nyebutnya mindfulness. Dia ngerti apa kekurangannya, dia ngerti apa kelebihannya. Sehingga kalau di area-area tertentu dia memiliki kekurangan, dia akan belajar untuk memperbaiki itu. Dan kalaupun dia belum bisa memperbaiki area di mana dia lemah, dia akan berusaha semaksimal mungkin jangan sampai kelemahan dan kekurangannya ini mengganggu orang lain. Itulah tipikal orang yang sudah mengalami yang disebut dengan self development. Kemudian yang ketiga, bisa menumbuhkan kesadaran diri. Jadi mirip, 2 dan 3 ini mirip. Terus yang keempat, punya pola hidup yang tertata, gitu ya. Salah satu ciri orang yang sudah mengalami self development dalam kehidupannya itu dikatakan di sini memiliki pola hidup yang tertata, rapi, terukur, disiplin. Terus yang kelima adalah
bisa memperbanyak relasi. Yang dikatakan di sini bisa memperbanyak relasi bukan punya teman di sana sini sembarangan, tidak. Tapi yang dikatakan di sini memperbanyak relasi, dia bisa masuk ke sebuah circle yang baru, pertemanan yang baru, walaupun dia tadinya belum dekat, dia masuk ke situ karena dia tahu komunitas itu bisa memperbaiki atau mensupport dirinya lebih baik lagi. Jadi itu yang disebut, itulah ciri-ciri orang yang mengalami self development. Boleh berikutnya? Nah, ini adalah beberapa cara yang dilakukan orang untuk mengalami yang namanya self development. Yang pertama, mengenal, memahami, dan menerima diri apa adanya. Bagaimana caranya supaya kita tahu apa kekurangan kita, apa kelebihan kita? Bagaimana caranya kita bisa mengukur diri kita, harga diri kita atau kualitas kita dengan terukur? Ya, di sini dikatakan bisa merenung, bisa meditasi. Bukan meditasi sebelah ya. Tapi kalau orang Kristen itu meditasinya apa? Saat teduh. Jadi ini sumbernya Sampurna University, saya ambil dari lamannya kampus. Ini dunia yang dunia pendidikan yang bilang. Jadi saat teduh itu penting, karena itu kita merefleksikan hari ini kita apa yang sudah kita lakukan, apa kekurangan kita. Dan kita sebagai seorang Kristen nggak cuma merenung-merenung kosong, kita merenung-merenung nggak sebuah standar yang kebenaran firman Tuhan. Apakah kita sudah melakukan hidup kita sesuai dengan firman Tuhan atau tidak? Gitu ya. Jadi meditasi, merenung, meminta pendapat kepada teman. Kemudian, tapi kan kalau meminta pendapat sama teman, kadang-kadang teman kita nggak enak kan ya. Nggak bro, you bagus, aduh beas gitu kan, nggak enak gitu ya. Tapi itu juga salah satu bisa gitu, karena pasti ada aja teman-teman kita yang ngomongnya pahit gitu ya, tapi itu obat buat gitu. Terus atau meminta bantuan profesional seperti psikolog ya. Jadi bantuan psikolog itu diperlukan juga kalau kita pengen upgrade tapi kita nggak tahu kita kurangnya di area mana. Terus yang kedua, menumbuhkan rasa percaya diri pada minat yang dimiliki. Menumbuhkan minat dan bakat bisa dilakukan dengan cara mengikuti pelatihan, workshop, seminar, organisasi atau hal-hal lain yang bisa menumbuhkan rasa percaya diri. Terus tiga, mengembangkan kesadaran diri. Ini tadi kesadaran diri hampir mirip dengan pertama. Kesadaran diri dibangun dengan paham apa kekurangan diri dan mencoba memperbaiki diri untuk bisa mencapai tujuan yang lebih tinggi. Misalnya, karena tak bisa bahasa Inggris, bisa belajar bahasa Inggris gitu. Boleh berikutnya? Memperbaiki pola hidup. Ya, ini tadi. Pola hidup diperbaiki caranya dengan membuat jadwal yang harus dilakukan setiap hari. Ini langkah awal. Kalau pengen hidup kita teratur segala macam, coba bikin jadwal gitu ya. Terus yang terakhir, memperbanyak relasi dan bersosialisasi. Ini yang tadi saya bahas juga ya. Relasi kehidupan sosial itu dilakukan dengan aktif di masyarakat, organisasi. Jadi memang mencari teman-teman baru, circle baru yang punya kualitas hidup lebih baik sehingga bisa bergaul dengan mereka supaya kehidupan kita juga bisa sedikit banyak itu mirip dengan mereka. Nah, boleh berikutnya? Nah, dari poin-poin tadi yang kita pelajari bersama-sama, saya akan masuk ke dalam satu poin yang kita pengen belajari bersama-sama hari ini. Yaitu di poin pertama, untuk mengenal, memahami, dan menerima diri kita apa adanya. Nah, poin yang dibagikan di kampus ini, dibahan tadi oleh Sampurna University adalah satu poin apabila kesadaran itu datang dari diri kita. Ya, makanya di sini memahami diri sendiri dilakukan dengan cara meditasi, merenung, meminta pendapat teman atau meminta bantuan profesional seperti psikolog. Jadi ada kesadaran kita untuk meminta ke orang lain untuk bisa mengukur, untuk bisa menilai diri kita. Tapi Bapak dan Ibu dalam kehidupan ini seringkali nggak seperti itu. Seringkali netizen, tetangga kita, saudara kita, ya, itu dengan murah hati mengkritik dan menegur kita. Yang mana teguran, kritikan, nasihat itu tidak pernah enak dan kita nggak pernah suka itu. Ada di sini yang suka dinasihatin, gitu. Pak Effendi, kritik dan nasihatin saya setengah jam Pak, gitu. Gak ada. Itu berat buat kita. Kita benci itu. Tetapi kualitas seseorang, kita bisa mengupgrade diri kita. Tidak saja berdasarkan our willingness, bagaimana kita mencari sumber, mencari orang lain untuk memperbaiki kita, tapi juga kadang-kadang di-deliver, datang ke kita. Kita baik-baik aja, kita nggak ada salah, kita semuanya oke, look good, tapi dikritik, dicemooh, ya, ditegur, gitu. Dan hari ini kita akan belajar tentang salah satu raja yang paling besar di Israel, ya. Setahu saya dalam Israel itu ada 5 tokoh yang besar, ya. Bisa koreksi saya kalau saya salah. Yang pertama tentu saja founding fathers mereka, Abraham, Ishak, Yakub. Kalau nabi buat mereka yang paling besar itu Musa. Kalau raja, walaupun Salomo adalah raja paling kaya yang pernah dicatat dalam sejarah, gitu ya. Tetapi raja yang paling besar pada orang Israel adalah Raja Daud. Demikian juga kita di tempat ini. Kekristenan itu sering
belajar banyak hal dari Raja Daud. Nah, boleh berikutnya? Nah, Bapak dan Ibu, Raja Daud adalah seorang raja yang dibangun dari zona kuat. Ya, kita udah belajar 3 bulan yang lalu, saya juga pinjam beliau gitu ya. Diceritakan bagaimana dia yang tadinya dari rumah nggak dianggap, ya, semua kakaknya masuk tentara karena dianggap bagus berpotensi, dia malah cuma jaga 2-3 ekor kambing. Tapi dalam tidak dianggap, terus waktu Samuel datang untuk mencari raja di antara keluarga mereka, udah mau makan pesta gede, Daud nggak diundang. Terus ketika dia promosi, dia bisa mengalahkan Goliat, dia sudah diurapi menjadi raja oleh Samuel, enggak menjadi raja, malah jadi tukang kecapi, tukang main gitar bagi Saul. Dia sudah main gitar, sudah berperang ke sana ke sini, membawa kemenangan, enggak dipromosi juga jadi raja. Saul malah insecure, dia dikejar-kejar, ya. Dan lama sekali waktunya prosesnya supaya Daud ini menjadi raja. Setidaknya 30 tahun Raja Daud itu memimpin hanya atas suku Yehuda dan tinggal di Gilgal. Dan 30 tahun kemudian baru dia bisa memimpin seluruh orang Israel dan tinggal di Yerusalem. Jadi sepanjang kehidupan Raja Daud ini tinggal dalam zona kuat. Setiap hari dia bertemu dengan masalah, setiap hari dia bertemu dengan problem, setiap hari dia dikejar-kejar oleh Saul. Tapi itulah yang membuat pribadinya semakin baik, semakin berkualitas. Tetapi ketika semuanya sudah menjadi baik, ya, ketika dia sudah tinggal di Yerusalem, memimpin semua 12 suku, diceritakan dalam 2 Samuel 11 ayat 12, ceritakan pada akhir tahun. Saya baru tahu Bapak dan Ibu setelah baca Alkitab, di zaman dulu itu ada musim perang, gitu ya. Aku pikir di sana cuma ada musim musim TikTok atau musim apa. Di sana ada musim perang. Jadi ketika musim perang, yang harusnya Daud itu pergi berperang untuk memperluas wilayah mereka, atau di sisi lain untuk mempertahankan wilayah mereka, Daud tidak ikut berperang. Dia cuma ngirim Yoab, anak buahnya, beserta tentara-tentara Israel. Dan Daud yang tadinya macan yang sangat kuat, yang sangat dahsyat itu, masuk ke dalam zona nyaman. Di 2 Samuel 11 ayat 12 ini diceritakan Daud bersantai-santai di atas sofa rumahnya. Oh, dia lihat, keren ya, ini kerajaan gua. Dahsyat nih. Mantap gua sekarang. Thank you Lord, gitu. Tapi pas dia lihat, apa tuh, gitu. Dia lihat Batsheba mandi, dan dia tertarik, dan dia jatuh. Dia mengutus orang lain untuk mengambil Batsheba dan tidur dengannya. Singkat cerita, Batsheba mengandung, dan hal itu diberitakan kepada Raja Daud. Raja Daud mikir, wah gawat nih. Gua raja yang dihormati, gua raja yang ditakuti, punya reputasi rohani yang sangat baik. Gimana kalau ketahuan aku meniduri istri prajuritku? Kemudian itu disusunlah satu buah skenario. Kenapa saya bilang Daud ini tadi raja yang paling bengis, paling biadab, paling kejam? Itu tadi untuk melepaskan tanggung jawab, disusun satu buah skenario. Diutus orang ke medan perang, panggil Uria supaya datang ke sini, supaya beristirahat, dan suruh dia pulang. Jadi Daud bisa lepas tanggung jawabnya. Dan Uria melakukannya. Uria datang, tapi setelah sampai di istana, Uria nggak mau. Uria bilang, jauhlah daripada aku pulang makan tidur, dan aku makan minum dan tidur dengan istriku, sementara tabut Allah dan orang Israel masih ada di medan perang. Uria nggak pulang, dia tidur di istana. Hal tersebut diceritakan pada Daud. Daud menjadi panik, wah gawat ini, kalau si Uria nggak pulang ke rumahnya, ini ketahuan nih kejadian perbuatan saya. Akhirnya ditulis lagi satu buah surat, si Uria dikirim ke medan perang untuk mengalahkan Bani Amon kalau nggak salah waktu itu, dan dikatakan kepada Yoab itu panglimanya Israel, bawalah ini Uria, pasang dia di garis depan pertempuran, dan kalau nanti pertempuran itu begitu hebat, banyak musuhnya di situ, kalian mundur supaya si Uria ini mati. Kejam gak Bapak dan Ibu? Kejam sekali. Dibikin konspirasi, dan konspirasi itu terjadi. Uria mati di medan perang, dan Daud tidak hanya menyelamatkan harga dirinya, tidak hanya menyelamatkan citranya sebagai raja yang luar biasa, tapi di sisi lain dia menikahi Batsheba, dia mendapatkan Batsheba, begitu ya. Tapi apa yang dilakukan oleh manusia secara tersembunyi-sembunyi, secara rapi sekali dosanya disimpan, tapi Tuhan selalu melihatnya. Oleh karena itu Tuhan mengutus Nabi Nathan. Nabi Nathan bercerita,
Berita tentang sebuah perumpamaan. Ada dua orang yang tinggal di sebuah kota. Satu orang kaya raya, satu orang miskin. Si miskin ini cuma punya satu domba, yang mana itu domba satu-satunya yang dia perlakukan sebagai anaknya. Sedangkan orang kaya ini kaya banget banyak dombanya. Suatu hari si orang kaya ini kedatangan tamu dan dia akan menjamu tamunya ini. Tapi dia merasa sayang untuk mengambil dombanya sehingga dia mengambil domba si miskin. Wah, begitu didengar Daud marah. Itu kurang ajar sekali, orang itu sudah mati dan dombanya sudah diberikan 4 kali lipat. Daud murka. Nabi Nathan ngomong, itu elu. Boleh slide berikutnya. Dosa yang sedemikian sempurna disusun oleh Daud dalam bentuk konspirasi dengan para jenderal-jenderal besarnya. Ketahuan oleh Nabi Nathan. Dan ketika ditegur, inilah yang membuat Raja Daud besar. Dia nggak banyak bacot. Istilah sekarang kayak gitu ya, dia nggak banyak ngomong. Ketika ditegur, itu kamu, kata Nabi Nathan. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati walaupun demikian, karena engkau dengan perbuatanmu itu telah sangat menista Tuhan. Pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati. Dan Bapak dan Ibu, satu hal yang saya belajar dari Daud, dia cepat berubah, dia cepat bertobat. Kalau kita pelajarin raja sebelum Daud itu ada namanya Saul. Ketika Saul misalnya, kan Nabi Samuel bilang, kalau kalian pergi kota ini, musnahkan semua, bakar semua apa yang ada. Tapi enggak, ya domba-domba yang terbaik diambil gitu ya. Ketika Nabi Samuel datang dan menegur, Saul ngomong apa? Ya, kita sedang mempersiapkan ini semuanya untuk kemuliaan Tuhan, untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Sehingga Samuel datang, lu pikir Tuhan itu miskin? Semua yang dia punya itu punya dia nggak butuh itu. Habiskan sekarang, hancurkan sekarang. Ngotot sama si Saulnya itu. Di kesempatan lain, yang harusnya dia nggak bakar persembahan, dia bakar persembahan. Terus Samuel datang, kenapa lu mengambil pekerjaan imam? Gitu ya. Dia bilang, ya mau gimana? Gimana nih bro, lu telat. Ini rakyat mau lemparin gue katanya. Dia ngeles Bapak dan Ibu. Dan setelah ditegur, waktu Samuel mau datang, mau kemana? Paling nggak mau hargain aku dong, aku kan raja. Itu ngotot sekali. Beda. Dan sesudah Daud pun, raja-raja Israel, kalau ditegur oleh para nabi, itu ngotot, ngeyel. Bahkan ada beberapa nabi-nabi yang dibunuh, bahkan dipenjara ketika nabi itu menyampaikan teguran daripada Tuhan. Cuma Daud ini yang ditegur, gak banyak ngomong. Dia langsung ngomong, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Tuhan mengampuni dosa Daud. Tapi ingat Bapak dan Ibu, dosa itu selalu membawa akibat. Dosa itu selalu menghasilkan buah. Ya, Tuhan ampuni Daud. Tuhan sayang Daud. Ya, Tuhan sayang kita semua sendiri. Tuhan sayang saudara. Tuhan sayang sama saya. Ya, ada grace, kasih karunia yang Tuhan sediakan buat kita. Tapi ingat, kalau kita ngerti kebenaran, kita hidup dalam kasih karunia Tuhan, tapi ada dosa yang sampai hari ini kita lakukan diam-diam. Kita nikmati diam-diam dan kita merasa is okay. Toh masih bisa gue besok bertobat. Toh bisa gue lakukan A, B, C, D, E. Tuhan ampuni. Toh Tuhan maha baik. Ingat, segala dosa yang kita perbuat pasti ada konsekuensinya. Dan ketika saya baca ini saya ditegur. Tuhan ampuni saya. Kalau saya ada dosa yang selama ini saya nikmati, saya pikir is okay, Tuhan ngerti kok, Tuhan paham kok, nanti gue bertobat gitu. Udah, hentikan, stop it. So the same thing, aku mau katakan ke teman-teman semua di tempat ini pada siang hari ini, kalau dalam kehidupanmu ada sebuah dosa yang kau simpan dan kamu berpikir it's okay. Ingat, semua dosa yang terus kamu lakukan itu akan menghasilkan yang namanya buah. Apa sih buah dosa daripada Daud? Diceritakan di sini. Begitu Nabi Nathan meninggalkan istananya, anak yang dilahirkan Betsheba langsung ditulahi oleh Tuhan. Dan ketika sakit, Daud itu benar-benar sangat berduka. Dia sangat, Tuhan mohon ampuni aku Tuhan, sembuhkanlah anakku. Dia sampai puasa, sampai tiduran di tanah, ya, sampai pakai kasih debu di kepalanya segala macam. It's not works. Anaknya tetap mati. Ini menjadi gambaran buat kita berhati-hati dengan dosa, berhati-hati dengan sesuatu yang kayaknya orang nggak lihat kok, Tuhan lihat. Dan segala dosa selalu ada resikonya. Dan inilah yang Daud lakukan. Mengapa dia menjadi raja yang sangat dikasihi Tuhan? Dalam Alkitab,
correct me if I'm wrong gitu ya. Setidaknya ada dua tokoh yang Tuhan sendiri ngomong dia berkenan kepadanya. Yang pertama Yesus, yang kedua Daud. Dan tahu Bapak dan Ibu bahwa Yesus juru selamat kita itu lahir dari garis keturunan Daud. Begitu Daud berkenan, Daud luar biasa di mata Tuhan. Bukan karena kegagahannya di medan perang, bukan karena kualitas kehidupannya yang sangat dahsyat, enggak. Tapi ketika setiap kali ditegur, dia cepat bertobat. Boleh berikutnya? Dalam Mazmur 26 ayat 2 sampai dengan 3, Raja Daud menulis Mazmur demikian. Dan menurut saya ini adalah ayat buat self development, karena apa yang diomongin oleh Raja Daud tadi sudah ada di poin-poin yang dibahaskan oleh Sampurna University itu. Di sini dikatakan, ujilah aku, ya Tuhan, dan cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku, supaya mataku tertuju kepada kasih setiamu dan hidup dalam kebenaran.